Selanjutnya, tadi seperti yang saya sampaikan, kita tahu bahwa Smith ini sudah ada sejak tahun 2013 dan salah satu pionir juga dari grooming pria di Indonesia gitu. Dan produknya mulai dari pomade oil base sampai water base dan sekarang juga sudah sampai ke negara lain, salah satunya Singapura. Tapi mungkin ada yang belum kenal sebenarnya identitas dari Smith hari ini apa? Oke, jadi identitas dari kita dulu itu emang mungkin 1 dekade lalu mulai dari hairstyling ya, pomade gitu loh. Hairstyling dari oil base, water base karena mungkin 10 tahun yang lalu emang gaya rambutnya seperti itu. Kita ngikutin tren dunia yang lebih kayak slick back, kurang lebih kayak gitu kalau cowok. Nah cuman sebenarnya kalau identitas kita sekarang tuh lebih besar dibandingkan sekedar hair care aja gitu loh. Awalnya itu sekarang kita udah masuk ke dalam ekosistem kebutuhan pria yang which is bukan cuman hairstyling, cuman ada ya body, skin, treatment pria-pria juga butuh. Jadi kalau dirangkum tuh Smith itu lebih ke kita itu perusahaan men's care yang fokus sama science dan result driven sih. Result driver. Yes. Kalau dirangkum dalam satu kalimat gitu, brand DNA-nya lebih ke science driven men's care atau sebenarnya lifestyle grooming? Ya. Sebenarnya kalau ngomongin hal ini, dua-duanya penting. Tapi strukturnya kalau kita tuh always science come first, gitu loh. Karena kenapa science come first? Sekarang kita bisa lihat tadi yang Mbak Syah juga udah bilang bermunculan banyak brand-brand, produk-produk udah mulai dari asing sampai domestik gitu bisa launching produk. Tapi banyak produk-produk yang nggak fokus sama kualitasnya sendiri gitu loh. Maksudnya ingredientnya sendiri. Artinya itu menjadi fondasi penting buat kita which is ya tadi science come first, baru setelah itu lifestyle gitu loh. Jadinya kita buat Smith itu sebenarnya sederhana. Buat kita yang penting produknya itu harus aman. Udah kayak gitu bisa dipakai jangka panjang. Dampak jangka panjangnya itu juga benefitnya itu real gitu ya. Sekarang kalau misalnya kita lihat banyak cowok-cowok yang mulai banyak kebotakan misalnya kayak gitu. Itu juga salah satunya dari produk-produk yang nggak memikirkan ingredientnya seperti apa gitu loh. Jadi kalau buat kita yang paling penting adalah science, yang kedua baru modern lifestyle. Jadi kalau misalnya saya bungkus itu Smith itu adalah perusahaan yang memang fokus sama science driven, tapi dibungkus oleh modern lifestyle gitu loh, kurang lebih gitu. Pasar kosmetik pria ini kan memang lagi naik daun, tapi satu sisi memang kompetisinya juga semakin ketat. Nah, apa diferensiasi utama dari Smith dibandingkan dengan brand men's care lainnya? Yes. Jadi kalau kita ngomongin diferensiasi ya tadi bener banget. Sekarang persaingan udah makin gede gitu loh. Semua brand, semua perusahaan bisa buat produk, cuman ya nggak semua orang bisa sebenarnya buat produk yang bener-bener works lah gitu. Jadi salah satu dari keunggulan kita, diferensiasi kita ada dua yang kita fokusin. Yang pertama adalah strong formulation, yang dimana kita itu organisasi yang betul-betul percaya kalau misalnya comes with the great product first gitu loh. Kita nggak main-main soal produk. Baru yang kedua adalah kita juga punya supply chain yang besar. Kita di sini udah 1 dekade, step by step, mulai dari dulu kita launching awal banget itu dari kampus ke kampus, kita masuk ke barbershop, bisa ada di ratusan bahkan ribuan barbershop. Lalu kita juga saat ini udah ada di e-commerce, ada juga di retail-retail, hampir semua premium retailer. Jadi itu juga salah satu dari keunggulan kita, distribution channel gitu. Oke, distribution channel. Jadi formula utama dan juga supply chain yang memang lebih kuat gitu ya. Smith sendiri sekarang bukan cuma produk, tetapi sudah masuk ke retail, online dan juga kolaborasi lintas brand. Nah, transformasi terbesar selama 12 tahun ini sebenarnya apa? Transformasi terbesar sebenarnya waktu kita shifting, tadi kan saya cerita waktu kita shifting dari hair care brand, hair styling brand, kita turn into full ekosistem buat cowok gitu loh. Jadi cowok itu tuh bukan cuman butuh hairstyling loh ternyata. Ada skin, ada body, ada treatment. Jadi itu yang cowok butuh. Dan karena kita suka ngobrol gitu ya sama customer kita,
Nah, sehingga kita suka dapat banyak insight. Nah, dari situlah mungkin sekitar 3-4 tahun yang lalu kita decide untuk ya udah kita coba serve Smith ini menjelma jadi men's grooming brand gitu loh. Sebuah ekosistem yang emang ngasih solution buat kaum cowok, bukan cuma buat rambut doang, cuman buat keseluruhan, lebih holistik lah kurang lebih kayak gitu. Dari yang awalnya pomade hingga akhirnya menjadi multi kategori untuk men's care gitu kan. Apa ada turning point yang merubah bisnisnya juga lebih masif, lebih besar atau seperti apa? Ya, jadi kalau kita lihat sebenarnya kita ngelihat cowok itu sekarang udah mulai berubah nih persepsinya. Kalau dulu cowok ini kan kalau pakai skincare tuh kayaknya atau pakai men's grooming tuh kayaknya feminin gitu ya. Kalau sekarang buat mereka tuh adalah investasi. Jadi itu adalah perubahan dari sisi trennya. Nah, sehingga dari tren itu kita juga ngerasain dampaknya di kita gitu loh. Oh, sekarang nih berarti customer kita udah sangat lebih peduli sama penampilan dibandingkan dulu. Sehingga kita juga harus adapt dong gitu loh. Sehingga kita hadirkanlah beberapa produk-produk yang memang bukan cuma hairstyling, yaitu kayak tadi body care, salah satunya adalah antiperspiran yang kita baru keluarin sebenarnya 2024 ini, cuman surprisingly is very good. Gitu. Oke, berarti salesnya bagus juga ya untuk antiperspiran tadi ya? Antiperspiran, oke. Sejauh ini untuk Smith sendiri apakah produksinya sudah in-house? Lalu bagaimana tentang impornya? Apakah ada produk-produk yang memang juga dari impor? Boleh ceritakan terkait background produksinya? Produksian ya? Oke. Jadi kita itu strateginya sebenarnya hybrid sih. Jadi nggak benar-benar pure in-house, nggak benar-benar outsourcing juga gitu ya. Kita sebut namanya strategic partnership. Nah ini juga salah satu differentiation kita yang ngebuat kita mungkin punya keunggulan lah dibandingkan kompetitor-kompetitor lain. Kita strategic partnership juga sama salah satu grup yang memang sudah prudent di bidangnya, di bidang research dan di bidang production juga, yaitu Marta Tilaar Group, di mana kita jadinya bisa fokus ke jualan, branding gitu loh. Jadi dari sisi scalability kita juga bisa naik, tapi dari sisi control, formulation kita juga bisa dapat gitu loh. Sebenarnya ini yang kita mau coba implementasiin buat kedepannya lebih masif lagi, sehingga kita bisa scale tapi tetap ke control gitu. Iya.